Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami bihablillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum bitaqwallah. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata litukabirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat sehat yang bisa kita rasakan selama ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya serta limpahan rahmat untuk kita sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjalankan seluruh perintahnya yang Allah perintahkan kepada kita, terutama di sini di bulan Ramadan ini, dan mari kita sama-sama menjauhi segala larangannya agar kita terselamatkan dari azab siksa neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ramadan bulan mulia, bulan yang membawa keberuntungan. Tapi tentunya tidak semua kita termasuk orang-orang yang dapat keberuntungan di bulan Ramadan. Yang mendapat keberuntungan di bulan Ramadan hanyalah orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia pilihan Allah, dan terlihat keberuntungan itu adalah dari sikap mereka di saat menghadapi dan menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Jika dia adalah orang yang beruntung di bulan Ramadan, maka akan terlihat semangat. Kemudian perilaku lahirnya, pikirannya, hatinya mengarah kepada kemuliaan kepada bulan suci Ramadan. Sehingga terlihatlah seorang hamba yang di bulan Ramadan dia berpuasa di siang harinya, kemudian malam harinya dia menjalankan sholat tarawih, bertadarus Al-Quran, bangun malam untuk makan sahur, dan dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Di waktu siang dalam setiap langkahnya diiringi dengan berzikir. Di saat bekerja mereka memilih rezeki yang halal dan bersih, dan seterusnya. Inilah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah untuk hamba-hamba pilihannya. Ramadan dan Al-Quran semuanya adalah hanya berguna dan akan menjadi hidayah bagi orang-orang yang punya ketakwaan, punya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama mengoreksi diri kita sendiri. Benarkah kita ada iman yang sesungguhnya? Jangan-jangan di dalam diri kita ada kekeroposan iman, lalu kita tidak sadari tanpa tanda kekeroposan iman ini. Kalau ternyata di dalam diri kita, hati kita ada tanda kekeroposan iman, maka jika kita biarkan akan runtuh iman kita dan kita akan mengalami kerugian di akhirat nanti. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita mengetahui kekeroposan iman atau kekuatan iman kita?
untuk mengetahui itu semua adalah sikap kita. Barometernya dia saat mendengar seruan kebaikan. Jika kita mendengar seruan kebaikan dan terlihat di dalam diri kita, dimulai dari hati kita, kemudian semangat kita tergerak untuk segera menyambutnya, maka ketahuilah tanda-tanda iman kita itu kuat. Akan tetapi sebaliknya, jika di antara kita mendapatkan seruan-seruan kebaikan dan kemuliaan, akan tetapi mendengar dengan kupingnya saja, tapi hati dan pikirannya tidak tergerak, maka ketahuilah serta waspadalah bahwa di dalam diri kita itu ada tanda-tanda kekeroposan iman tersebut. Maka hendaknya kita harus berhati-hati. Kita jangan terus-menerus seperti itu, karena jangan sampai kita menghadap kepada Allah, diri kita tidak membawa iman. Maka dari itu mari kita sama-sama rasakan dengan hati kita. Pilihannya adalah ketika nanti kita akan menghadap Allah, akan selamat atau tidak. Sebaiknya jangan sampai kita meninggal tanpa membawa iman dan Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Kerinduan manusia kepada kebaikan ada kalanya hanya karena ikut-ikutan kawan, sahabat, karena tidak enak pada orang lain. Namun kebaikan yang sebenarnya adalah datangnya dari diri kita sendiri. Ketika melakukan sebuah kebaikan dan menikmatinya, kalau kita kenal Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan merasa nyaman, tentram, karena dalam diri kita ada iman. Berkenaan dengan bulan Ramadan, ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika sudah masuk hari pertama di bulan Ramadan, ada yang menyeru, malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menyeru, bahkan sebagian mengatakan atas izin dari Allah, yang secara langsung memanggil, wahai orang yang merindukan kebaikan. Rasulullah mengatakan, ya bagiyal khairi akbil, menghadaplah kepada kebaikan, sambutlah kebaikan. Dan bagi orang yang gemar dengan kemaksiatan, Rasulullah juga menyampaikan, wa ya bagiyal syari akshir, kurangi. Dan Allah memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka. Hal itu terjadi di setiap malam. Untuk itu marilah dan bergegaslah dengan seruan Allah ini. Yang bisa mendengar ini hanya ahli iman. Bagi yang bukan ahli iman, maka ia akan mengabaikan seruan dari Allah melalui nabinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memiliki iman pasti akan rindu dengan kebaikan. Panggilan tentang kebaikan memang tidak mendengar kalimatnya, akan tetapi dia tahu bahwa di bulan Ramadan yang mulia ini, maka hendaknya dia lekas menyambutnya. Yang bisa mendengar kemuliaan bulan Ramadan hanya orang-orang yang beriman. Makanya orang-orang yang beriman selalu segera ketika panggilan itu datang. Begitu juga mungkin bila ada orang yang masih dalam kubangan kehinaan, kemaksiatan, dengan bermacam-macam cobaan urusan kehinaan, akan tetapi ternyata di saat mendengar Ramadan, subhanallah, tiba-tiba mengurangi kemaksiatannya, bahkan berhenti dari kemaksiatannya. Hadirin rahimakumullah, marilah kita menjadi hamba-hamba yang mendengar seruan kebaikan tersebut. Artinya apabila kita pikirkan ibadah-ibadah yang kurang, mari kita tingkatkan. Selama ini kita sholat sunnah berapa rakaat? Mulai sekarang sholat sunnah kita tambahkan. Kebiasaan sedekah kita tambahkan. Berarti kita adalah termasuk orang-orang yang merindukan kebaikan. Sebaliknya kalau memang kita pernah bermaksiat, melakukan dosa, dan itu adalah pasti, maka segeralah sambut seruan Allah. Wahai orang yang mengharapkan keburukan atau maksiat, berhentilah dengan segera. Hadirin rahimakumullah, bulan Ramadan adalah saat yang agung dan hadiah dari Allah dengan berbagai macam keutamaannya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Nasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an
hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Artinya Ramadan bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan berpembeda antara yang hak dan yang batil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa tiap bulan Ramadan datang maka Rasulullah membagi menjadi 3 etape. Dan etape pertama seperti yang kita lakukan di minggu-minggu ini atau 10 hari pertama di bulan Ramadan adalah banyak diturunkannya rahmat Allah, rahmat bagi seluruh hambanya yang beriman dan mengerjakan amaliyah Ramadan. Selanjutnya ada etape kedua atau 10 hari kedua di bulan Ramadan. Allah akan berbagi maghfirah berupa ampunan. Pada etape kedua ini banyak sekali dosa-dosa yang akan diampuni oleh Allah bila kita melakukan tobat. Maka hendaklah kita memperbanyak sholat malam, berdoa dan berzikir serta banyak-banyak bermuhasabah diri atau bertobat nasuha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nasu tubu ilallah wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah." Yang artinya, wahai sekalian manusia, bertobatlah kepada Allah dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertobat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Kemudian etape yang terakhir adalah di bulan Ramadan Allah akan memberikan jaminan itkun minan nar, yang artinya pembebasan dari api neraka. Semoga kita semua di akhir Ramadan di tahun ini kita akan mendapatkan ampunan dan dibebaskan dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, apabila di dalam hati kita ada Al-Quran, kemudian Al-Quran telah subur di hati kita, maka kita akan lihat urusan kita dengan Allah akan indah. Dalam urusan ibadah akan sangat kuat untuk ibadah, rindu kepada Allah dan lancar urusan dengan sesamanya. Orang yang berakhlak Al-Quran akan santun dengan fakir miskin, akan peduli secara rukun dengan sesamanya. Orang yang akhlak Al-Quran tidak akan melakukan kezaliman dan sebagainya, karena semua tertuju kepada mencari ridha Allah. Semoga di bulan Ramadan ini Al-Quran akan turun kepada hati kita masing-masing. Marilah kita semua yang hadir di masjid ini maupun masing-masing yang ada di rumah kita masing-masing, keluarga kita, semoga di bulan Ramadan tahun ini kita sama-sama bisa mengisinya dengan berbagai macam kebaikan serta meningkatkan amal kebajikan lainnya, seperti sholat sunnah rawatibnya, sedekah infaknya, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada sesama serta lainnya. Juga kita memohon kepada Allah agar semua mendapatkan ampunan dosa serta diterimanya tobat kita, sehingga selepas bulan suci Ramadan kita kembali suci dan mendapatkan kemenangan yang sejati. Barakallahu li wa lakum fil Alhamdulillah hamdan katsira kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu muta'ali anil musyarakati wal musyakalati li sairil bashar. Wa asyhadu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu nabiyul mu'tabar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah subhanahu sallallahu alaihi nabiyhi qadima. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Marilah kita sejenak menundukkan hati dan pikiran kita untuk bermunajat kepada Allah. Semoga di hari dan bulan yang mulia ini kita semua mendapatkan berkah dan rahmat Allah.
Semoga Allah telah mengampuni dan menerima ibadah Ramadan kita. Selanjutnya kita diberikan kemampuan untuk menjalani sisa bulan Ramadan ini dengan penuh iman dan takwa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ghafirudz dzunubi wal khati'at bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan sholiha wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka khairan katsira wa nas'aluka al-afwa wal afiyata wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghani 'anin nas. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa tamim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.